Kenapa bisa disebut mad parki? Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini adalah hamzah untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Iqra. Dan di kesempatan kali ini insyaallah kita akan memahami atau mempelajari mad parki. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Silahkan disimak ya pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian mad parki. Mad parki ini adalah salah satu hukum mad yang terjadi dari pertemuan antara mad badal dan huruf yang bertasdid. Nah, untuk pembahasan mad badal nanti kita bahas di video berikutnya ya. Sekarang kita bahas mad parki terlebih dahulu ya. Kenapa bisa dinamakan mad parki? Nah, karena bacaan mad tersebut itu untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya. Jadi artinya itu apakah, seperti itu ya. Atau bisa juga disebut dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad parki, durasi panjang bacaan mad parki ini adalah 3 alif atau 6 harkat. Dan contoh bacaan mad parki ini memang jarang ya. Namun walaupun jarang, kita harus tetap mempelajari bagaimana cara membaca mad tersebut ya. Di dalam Al-Quran, khususnya mad parki ini hanya terjadi pada 4 tempat saja, yaitu pada surat Al-An'am. Nah, di surat Al-An'am ada 2 tempat ya. Yang pertama di ayat 143 dan di ayat 144. Dan yang kedua contohnya itu ada di surat Yunus ayat ke-59 dan yang keempat ada di surat An-Naml ada di ayat 59. Nah, nanti kita bahas contohnya satu persatu ya. Sekarang kita bahas ke contohnya satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada di surat Al-An'am ya. Di surat Al-An'am ada di 2 tempat. Yang ke satu ada di ayat ke 143 dan yang kedua ada di ayat 144. Dan lafaznya sama seperti ini ya. Baik, sekarang kita bacakan dulu. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين. Baik, seperti yang sudah kita bahas bahwa mad parki itu adalah pertemuan antara mad badal dan huruf yang bertasdid seperti ini ya. Dan huruf bertasdid yaitu za. Kenapa bisa disebut mad parki? Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini adalah untuk bertanya, digunakan untuk bertanya ya, seperti itu. Nah, untuk membedakannya yaitu dengan cara memanjangkan bacaan hamzah tersebut 6 harkat ya. Jadi cara membaca mad parki itu adalah 6 harkat. Pertama, panjangkan terlebih dahulu 6 harkat, lalu tasdidkan ke huruf yang di depannya yaitu huruf la. Kita bacakan lagi. Qul الذكرين حرم أم الأنثيين. Seperti itu ya. Nah, ini adanya di surat Al-An'am ya. Di 2 tempat ya, sama bacaannya seperti ini. Baik, kita ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga yaitu ada di surat Yunus ayat ke-59 ya. Mari kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu azina lakum. Nah, bacaan di sini dihukumi mad parki. Kenapa bisa disebut mad parki? Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini adalah hamzah untuk bertanya ya, yang dinamakan hamzah istifham. Dan cara membaca mad parki itu adalah 6 harkat atau 3 alif ya. Pertama, panjangkan terlebih dahulu hamzahnya, lalu tasdidkan ke la, ke lafaz Allah ya.
Kita bacakan lagi ya. Qul Allahu adzina lakum. Seperti itu ya. Nah, ini adanya di surat Yunus ya. Dan contoh yang keempat atau yang terakhir itu ada di surat An-Naml ayat yang ke-59 ya. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, ini juga sama, bacaan hamzah di sini adalah dihukumi mad farqi. Karena untuk membedakan bahwa hamzah di sini yaitu digunakan untuk bertanya ya, atau hamzah istifham, artinya pertanyaan. Cara membaca mad farqi yaitu 6 harkat atau 3 alif ya. Pertama, panjangkan dulu hamzahnya, lalu ditasydidkan ke huruf la atau ke lafaz Allah ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Adanya di surat An-Naml ayat ke-59 ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bisa disebut mad farqi ini adalah untuk membedakan bahwa hamzah di ayat-ayat tersebut, di 4 tempat tersebut, itu adalah hamzah istifham atau untuk pertanyaan ya, digunakan untuk bertanya. Dengan cara membedakannya itu dengan cara memanjangkan hamzahnya 6 harkat atau 3 alif ya. Kita bacakan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul Allahu adzina lakum. Allahu khairun amma yusyrikun. Seperti itu ya. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.